yang berhubungan dengan hidrolika. Kalau kita lihat di sini perencanaan saluran irigasi. Loh, kenapa perencanaan saluran irigasi? Karena ada hubungannya dengan hidrolika. Hidrolika mempelajari aliran-aliran yaitu dengan saluran bentuk tertutup terbuka. Kan kemudian ini ada hubungannya yaitu aliran minyak dan turbulen. Kalau kita lihat perencanaan saluran irigasi, ada beberapa yang harus diketahui atau dipahami. Ada beberapa, misalnya kita harus mengetahui trase jalur saluran. Kemudian, mari semua adik-adik lihat di dalam tayangan ini perencanaan saluran irigasi. Jadi dalam perencanaan ini ada beberapa bagian, termasuk sampai tadi ya, mulai dari trase, ketinggian, lokasi bangunan yang ada di sekitarnya, kemudian luas daerah layanan, debit rencana, dan perkiraan pemiringan dasar saluran. Ini kita lihat supaya mengetahui apa saluran berikutnya. Dan kenapa hubungannya dengan hidrolika dan irigasi? Karena ingin melihat ketinggian muka air yang diperlukan dalam penampang tersebut yang mampu menerima atau kapasitas dari saluran tersebut. Coba kita lihat. Ketinggian muka air yang diperlukan untuk menentukan elevasi muka air di saluran di atas tanah harus dipertimbangkan. Apa pertimbangannya? Yaitu untuk menghemat biaya, kemudian muka air rencana di saluran harus sama dengan di bawah ketinggian tanah. Hal ini sekaligus untuk lebih mempersulit pencurian air atau penyadapan air liar. Jadi ada juga tuh di irigasi juga dari saluran yang ada disadap airnya. Kemudian apa? Agar biaya pelaksanaan tetap minimal. Dengan ada galian dan timbunan kita buat seimbang. Kemudian apalagi perhatikan ya, muka air harus cukup tinggi agar dapat mengairi sawah. Loh, kenapa irigasi ini ke sawah? Karena perencanaan irigasi yang dilakukan pemerintah pre-irigasi untuk persawahan. Tidak ada irigasi dikatakan untuk perkebunan atau perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, itu hanya untuk irigasi. Kemudian dalam hal ini kita harus mengetahui berapa besaran airan yang harus dibutuhkan dalam irigasi tersebut atau dari saluran yang ada. Kita lihat debit airnya dalam hidrologi tadi telah dijelaskan, ditemukan bahwa debit air sungai adalah tinggi muka air sungai yang terukur oleh alat ukur permukaan air sungai. Pengukurannya dilakukan tiap hari. Atau dengan pengertian yang lain, debit atau aliran sungai adalah laju aliran air dalam bentuk volume air. Maksudnya mempengaruhi dengan kecepatan. Metode apa yang dikerjakan? Metode pengukuran debit air itu ada beberapa bagian. Ada area velocity methods, kemudian ada fluid area methods, dan metode continuum. Tuh. Kemudian kalau untuk faktor penentu debit airnya apa? Kita harus mengetahui hidrologi tadi, intensitas hujan, pengundulan hutan, kemudian pengalihan hutan menjadi lahan pertanian, kemudian intersepsi dan evaporasi dan transpirasi. Jadi kalau evaporasi dan transpirasi ini disatukan menjadi evapotranspirasi. Jadi jumlah air yang hilang di dalam persawahan kalau untuk irigasi atau di lahan tersebut. Kemudian kalau kita lihat tadi kan sudah banyaknya debit. Kalau berlebih apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita biarkan bagaimana? Tidak mencukupi kapasitas saluran tadi, maka terjadilah banjir. Kenapa banjir? Karena tidak mampu menampung. Coba kita lihat debit banjir. Apa dia? Disebabkan bencana banjir merupakan kejadian alam yang dapat terjadi setiap saat dan sering mengakibatkan kerugian jiwa, harta, dan benda. Kejadian banjir tidak dapat dicegah, namun hanya dapat dikendalikan dan dikurangi dampak kerugian yang diakibatkannya.
Siapa bisa memberhentikan banjir? Tidak ada ya, tapi memperkecil bisa. Kenapa? Karena banjir sudah terjadi, itu adalah melalui psikologi yang tidak bisa ditahan. Pemerintah kita telah banyak membuat yang mengantisipasi atau memberhentikan banjir, ternyata sampai sekarang tidak bisa. Dan sekarang ini kita kena wabah penyakit apa? Oh, Corona. Oke, kemudian strategi pengendalian banjir itu bagaimana? Loh, apa yang harus kita lakukan untuk pengendalian banjir? Kelebihan dari tadi saluran hidrolika itu. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya pengendalian tata ruang, pengaturan debit banjir, pengaturan daerah rawan banjir, peningkatan peran masyarakat, pengaturan untuk mengurangi dampak banjir terhadap masyarakat, pengelolaan daerah tangkapan air, penyediaan tanah. Loh, penyediaan tanah atau penyediaan dana? Penyediaan dana dan lahan juga harus ada. Ya, yang mana yang rawan banjir tersebut. Oke, jadi semua dari kategori materi ini ada dilakukan dengan mencoba persamaan, apa itu namanya, persamaan Manning untuk mencari saluran hidrolika itu kecepatan aliran atau melalui kemiringan, mengukur tanah masuk juga, atau untuk mengetahui pengendalian tata ruang lingkungannya masuk juga, dan bagaimana untuk pengelolaan daerah tangkapan air kita harus melihat pengaturan pada pengelolaan sumber daya air. Jadi semua tercakup dalamnya. Ayo kita lihat persamaan apa yang digunakan dalam pengendalian banjir ini untuk penentuan kapasitas saluran atau kecepatan air. Nah, ada persamaan yang digunakan adalah persamaan Manning. Persamaan Manning ini, data-data yang diperlukan adalah kemiringan saluran, kemudian luas penampang saluran, dan keliling basah dari saluran, dan dipengaruhi juga dengan faktor kekasaran. Mana dia? Kita lihat persamaan yang paling umum digunakan untuk menganalisis aliran air dalam saluran terbuka. Kenapa saluran terbuka? Karena saluran terbuka itu adalah saluran yang paling banyak sedimen-sedimennya, karena masyarakat membuang ke saluran sampah sebagian yang ada pada masyarakat. Kemudian persamaan empiris untuk mensimulasikan aliran air dalam saluran di mana air terbuka terhadap udara. Maksud tadi ya. Kemudian ada persamaan Manning ini dibangun untuk aliran tunak seragam, dan bukan aliran tunak seragam, sama juga beberapa minggu lalu kita sudah mempelajari aliran steady dan aliran unsteady. Jadi tidak tetap dan tetap, maksudnya kecepatan pergerakan air itu tidak bervariasi dan